Anggota Komisi 2 DPR fraksi Demokrat, Reska Oktoberia, sempat mempertanyakan jawaban dari Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, terkait penggunaan jet pribadi saat mengecek logistik pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Reska dalam rapat evaluasi tahapan pemilu 2024 bersama KPU pada Rabu 15 Mei 2024. Kemudian yang berikutnya, untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya, sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Kemudian soal pengadaan logistik, baik itu proses pengadaan, produksi, dan distribusi, nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis, karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Dan barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Bandung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Gak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya, yang PSU Kuala Lumpur, berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, izin. Silakan, Bang. Terima kasih. Ini sepertinya sudah jam 9 malam dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ini menjawab nih. Barangkali saya usul bagaimana kalau kita ambil keputusan aja, kita lanjut lengan panja kemudian. Jadi kita bentuk aja panja dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya. Barangkali begitu usul. Terima kasih. Tapi saya tambahkan sedikit pimpinan, ini Indonesia sudah melihat dan mendengar.
Ini marwah Komisi 2 DPR RI. 76 triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi, pagi Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap, mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Terima kasih pimpinan. Ya, coba diselesaikan di Poksi dulu nih Pak Amrul. Baik, ya begini. Ya ini masalah yang saya kira serius ya, tapi juga kemudian harus kita dapatkan bukti-bukti jawaban yang juga mendukung gitu. Nah, jadi saya sekali lagi mempersilahkan, silahkan jawab pertanyaan itu. Tapi setelah itu mungkin saya kira memang harus ada pendalaman yang lebih lanjut gitu ya. Ya, tapi gini, sekali lagi ini serius Pak. Ya, apa yang disampaikan ini semua ini serius dan memang harus kita tuntaskan supaya juga jangan jadi berita yang ya kalau benar ya harus ada kebenarannya gitu. Nah, kalau dan kemudian mungkin harus ada perbaikan. Nah, jadi ini yang nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan teman-teman untuk panja gitu. Nah, panja itu nanti urusan internal kita, Pak. Ya, nanti mungkin sekali lagi kita akan rapat internal, kita akan lakukan itu. Silakan sekali lagi saya kasih kesempatan yang terakhir mungkin. Mungkin kalau nggak ketua bisa dibantu komisioner yang lain. Ketua ini kan masih ada yang lain yang menambahkan. Termasuk Ya, ya. saya nanya juga tentang Sirekap. Dari tadi saya tanya Sirekap. Ya, Ini Sirekap mau dipakai nggak di pilkada? Kalau dipakai coba dijelaskan. ya. Mungkin selain Pak Ketua ada yang mau bantu. Terima kasih pimpinan, saya dulu, nanti teman-teman yang akan menambahkan. Pimpinan, sebelum ke KPU saya perlu Silakan. menanggapi sedikit. Tentu rapat kita ini rapat yang bermarwah. Ya, kita selalu menuntut etika. Dan kita juga di sini Komisi 2 harus punya etika. Ya, kalau kita bicara etika tentu dasarnya etika juga. Saya tidak membela siapapun di sini, tapi kita mendudukkan kata-kata yang betul-betul bisa diterima secara umum dan tidak menjadi bahan mass media ya yang berakhir kepada ketidakbenaran. Jadi kita harus clear dulu. Seperti contoh, tanpa merasa hormat pada kawan-kawan semua, tentang dugem misalnya. Ini kan perlu pembuktian. Ya, perlu pembuktian, terus tentang asusila. Ya, saya di awal itu sangat tidak mau menuntut kepada pihak-pihak yang dimintai untuk menjawab tentang asusila, karena ini kan sudah disidangkan di DKPP. Saya di MKD, Pak. Saya dari periode pertama sampai sekarang di MKD saya. Ya, kalau asusila itu tentu tertutup, tidak bisa dibuka, kan begitu. Ya, jadi tolong juga kita mempunyai etika untuk menuntut jawaban secara beretika juga, supaya jangan menjadi fitnah. Yang ketiga tentang private jet. Ya, tentu ini bisa dijawab oleh KPU. Ya, dijawab tentu dengan dasar yang betul-betul memang ada anggarannya. Ya, mungkin dari logistik. Ya, dan ada tujuannya. Ya, kenapa sampai 3, 4, 10 seperti tadi sampaikan 13? Tentu ada alasannya. Nah, maksud saya supaya sidang ini juga bermarwah, rapat ini bermarwah dan tidak menjadi bahan bully di luar. Ya. Karena di media sudah masuk saya baca ini di kumparan mengenai private jet segala macam itu, dugem private jet. Ini kan bisa merugikan kita semua. Nah, oleh karena itu ya, saran saya kalau hal-hal yang betul-betul sangat pribadi
ya sudah tertutup saja. Atau tertulis. Atau rapat ini tertutup. Saudara Hasim. Jadi menurut saya hal-hal yang tidak perlu dibuka, jangan dibuka di sini, Pak. Bapak juga punya hak untuk tidak menjawab. Itu Pak, karena saya khawatir ketika saya keluar ruangan ini akan tanya orang itu, Pak. Terus saya jawab apa? Ya, doorstop, saya kejebak di jawaban, itu dipelintir lagi, Pak. Nah, tolong kita sama-sama memahami lah situasi ini. Kalau sifatnya pribadi, ya pribadi saja. Ya, dibuka secara tertutup. Ya, kalau masalah perpejet, silakan dijawab. Kan tidak mungkin juga KPU ya dalam kerja-kerja itu harus pakai private jet dan tidak ngutang pula, anggarannya ada, kan begitu, kan toh untuk kepentingan pemilu, kira-kira begitu. Jadi tidak usah KPU khawatir tentang private jet, tentu ada alasannya Pak, ada anggarannya dan tidak dari donatur, kan begitu. Pak Sekjen paling paham nih mengenai private jet, dijawab saja Pak. Ya memang itu untuk kepentingan A, B, C, D, F, G. Gitu Pak. Kan tadi yang saya dengar, saya juga baru tahu kemarin tentang ini. Ya tentang private jet. Dijawab Pak. Untuk apa? Anggaran jelas. Bukan dari luar anggaran logistik. Gitu. Jadi supaya tidak menjadi bahan bully dan bias di luar. Di media sudah masuk ini Pak. Dugem-dugem sudah masuk ini Pak. Ini kan akan dipelintir nanti ke depan. Gitu. Makasih Ketua. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.